Halo, selamat datang kembali di channel Bukan Film. Kali ini saya akan mereview alur film bergenre fiksi berjudul Edge of Tomorrow yang rilis di tahun 2014 yang mengambil latar waktu masa depan di mana umat manusia hampir punah oleh invasi alien. Bagaimana keseruan kisahnya? Penasaran? Yuk ikuti alur filmnya. Di awal film, terlihat berita-berita yang menyebar tentang invasi alien ke bumi, di mana beberapa negara yang tersisa bersatu untuk melawan alien ini yang mereka sebut dengan mimics atau peniru, karena mereka bisa menirukan bahkan bisa mengetahui taktik yang dilakukan oleh pasukan bumi sehingga para mimics ini sangat sulit untuk dikalahkan. Dan ada satu harapan besar bagi penduduk bumi, karena pasukan gabungan berhasil mendapatkan kemenangan di daerah Verdun, Perancis, yang mana seorang wanita bernama Rita Preteski yang diperankan oleh Emily Blunt telah menjadi pahlawan di sana karena membunuh banyak mimics dan menjadikannya sebagai ikon perang. Lalu seorang media relasi militer Amerika bernama Mayor William Cage mengklaim bahwa salah satu faktor kemenangan ini karena pasukan gabungan menggunakan armor khusus, dan Mayor William Cage juga meyakinkan kepada seluruh penduduk bumi bahwa bumi akan menang. We will be victorious. We fight. Lalu di scene berikutnya, William Cage menemui Jenderal Brigham untuk meminta informasi tentang penyerangan yang akan dilakukan esok. Enemy back. We all meet in the middle. Ideally, I'd prefer a different scenario. Maybe a career in politics? Cage yang dianggap membahayakan posisi dan karir dari sang jenderal segera diutus ke Perancis untuk ikut berperang. You'll be on the beach with the first wave. Exciting, something to tell your grandchildren. William Cage tentu tidak mau, karena dia awalnya adalah seorang pengusaha jual beli motor bekas yang gulung tikar karena invasi alien, lalu menjadi humas pasukan gabungan karena kemampuannya dalam berkomunikasi. War broke out. I lost my advertising firm. Sang jenderal tetap ngotot mengirim William Cage yang mencoba kabur dengan membuatnya pingsan. Arrest this man. Cage terbangun di pangkalan udara Heathrow dengan kondisi tangan di borgol, dan di sini dia disambut oleh Sersan Perel, dan ternyata Jenderal Brigham memalsukan data tentang Cage dan dituduh sebagai pengkhianat serta lari dari tugas dinas. The only honest thing you said to me so far is your name. It says here you were caught impersonating an officer. Cage lalu ditempatkan bersama dengan G-Squad yang sangat tidak bersahabat dengan dirinya. Squad, this here is Private Cage. Those sure ain't officer cufflinks. Caliber will be leading the charge tomorrow. Keesokan harinya, Cage, Sersan Parel, dan J-Squad berangkat ke medan tempur dan pesawat mereka diserang sebelum sempat mendarat. Courage without fear. 30 seconds to drop. Remember, pada pertempuran tersebut, Cage yang tidak punya pengalaman berperang harus berhadapan langsung dengan Alpha, pimpinan para mimics. Dan karena sudah pasrah, Cage melakukan bom bunuh diri dan tewas bersimbah darah dari Alpha. Tiba-tiba dia terbangun dan terkejut dengan keadaan yang sama dengan saat pertama dia datang ke Heathrow. Cage mulai menyadari ada keanehan pada dirinya. the only true heroes are forged. You're not gonna believe what I'm about to tell you. Private Cage, J Squad. You know it gives me a swell of pride knowing soldiers. Hey, what the hell's wrong with you, man? I'm not sure. Something wrong with your suit. No one else will. Oh, no, 30 seconds. Remember, hit the street.
Dan saat kembali berperang, Cake mati setelah menyelamatkan Rita Preteski, lalu terbangun kembali. You have a hole in your chest. Cake kini mulai tahu apa yang telah dia alami, lalu memperingatkan Sersan Parel agar tidak melakukan penyerangan besok karena Mimix sudah tahu tentang penyerangan tersebut dan mereka akan dibantai. Cake berusaha meyakinkan Sersan Parel dengan mengatakan bahwa dia tahu semuanya karena dia sudah mengalaminya. I don't know you. Exactly. Yes. Thank you. Horde. Skinner. The card game under the bed. Thanks a lot, asshole. I tell you, it sounds crazy. Depend on it. Namun bukannya dipercaya, mulut Cake justru harus ditutup agar tidak banyak omong. Dan saat berperang, Cake harus mati berkali-kali untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya. Lalu saat menyelamatkan Rita Preteski, Rita yang tahu apa yang dialami oleh Cake, lalu menyuruh Cake agar mencarinya setelah dia bangun. We're getting slaughtered. You need to get us off this bitch. We have to go. This dropship is about to explode. Come on! Find me when you wake up. Sergeant Farrell. PT? PT, 10 minutes. Sound off! Dan saat bertemu dengan Rita, Cake mengatakan bahwa dia yang telah menyuruhnya untuk bertemu, lalu Rita mengajak Cake menemui Dr. Carter, dan dalam perjalanannya, Rita menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh Cake juga pernah dialaminya, yaitu kemampuan mereset waktu 24 jam yang menyebabkan Rita memenangkan perang di Verdun. Time you died, what happened? You killed a mimic and you got covered in its blood. No, we're coming. On the beach tomorrow. How do you know this? Namun kekuatannya sudah hilang karena dia mendapatkan donor darah saat terluka. Rita dan Cake kini tiba di tempatnya Dr. Carter, yang mana si dokter ini adalah seorang ahli fisika partikel dan mikrobiologi yang telah lama melakukan riset tentang Mimix. Dr. Carter lalu menjelaskan tentang Mimix dan juga tentang Alpha yang sudah dibunuh oleh Cake. Single organism. Like the one that you killed is the enemy's. They're like its central nervous system. Dan kesemua Mimix tersebut memiliki otak pengendali yang disebut dengan Omega, yang memiliki kekuatan bisa mereset waktu 24 jam jika Alpha mati, dan akan mengingat semua kejadian tersebut. Mole. And this is the Omega. The Omega starts the day over. Dan kekuatan Alpha kini berada dalam diri Cake, makanya ketika Cake mati, dia akan kembali ke masa 24 jam sebelumnya dan mengingat semua kejadian yang dialaminya dalam waktu 24 jam tersebut. That you control the power now. Rita juga mengatakan bahwa kemenangannya di Verdun adalah karena para Mimix sengaja mengalah dan akan membantai semua pasukan gabungan bumi di penyerbuan terakhir besok di pantai. If that's true, how did you win it? This thing wants us to believe we can win. Isn't our end game? It's the enemy's. Rita akan memanfaatkan kekuatan Cake untuk bisa mengetahui lokasi dari Omega yang akan diperlihatkan pada kondisi tertentu jika Cake sering mati. Dan apabila Cake sudah mengetahui keberadaan Omega, Cake akan membawa Rita ke sana untuk membunuh Omega. Namun, tentu ini sulit bagi Cake karena dia tidak punya skill bertempur. Maka sambil menunggu keberadaan Omega yang akan muncul dari penglihatan Cake, Cake lalu dilatih cara bertempur oleh Rita Preteski. You have to die. Every day. So all I have to do is wait to have these Omega things get you there. Even train for combat. Di sini, Cake harus mati berkali-kali karena setiap kali dia mengalami luka saat latihan, Rita harus membunuhnya untuk mereset waktu. The only thing I can feel in my lips. On the field, you better make sure you die. But I was hit. I woke up in a field hospital with 3 pints of someone else's. We better start over, don't you? What? Lalu setelah kematian beratus-ratus kali, akhirnya Cake mendapatkan penglihatan tentang lokasi dari Omega. Just wait. I think I'm okay. Cake dan Rita mendatangi Dr. Carter dan memberitahukan tentang ciri-ciri lokasi keberadaan dari Omega. I've seen the Omega. I saw German writing.
Do you think you can work out where that is? I'll see what I can do. Training is over. Rita memberitahu agar besok Cake harus mencari jalan untuk bisa keluar dari pantai. Saat perang, Cake terus berusaha untuk membuat mereka berdua bisa keluar dari pantai. I thought stepping left. Cake harus mati berkali-kali karena misinya akan batal jika Rita mati, maka dia pun harus mati agar bisa mereset waktu dan Rita tetap hidup. Pacific, otherwise I'm dead. Rita? Cake juga terus memberitahukan Rita tentang apa yang akan terjadi esok hari dan terus mempelajari semua pergerakan yang harus dilakukan agar bisa keluar dari pantai. Cake yang tidak tahan melihat Rita selalu mati dan menemui jalan buntu akhirnya mengambil inisiatif untuk tidak ikut berperang dan pergi bersantai ke sebuah warkop. On the front line, our troops have suffered heavy. I've been over there. Usually long dead by now. Coward. Namun, ternyata para Mimics mengetahui lokasi Cake. Hal ini kemudian membuat Cake semakin bersemangat dan kembali memulai latihan karena hasil peperangan bergantung pada dirinya. Lalu di scene selanjutnya, Dr. Carter telah menemukan lokasi Omega dari ciri-ciri lokasi yang sudah diberitahukan Cake sebelumnya. You can do this. You can. Keesokan harinya, Cake dan Rita berhasil keluar dari pantai. Straight shot. 2 cars haven't tried yet the minivan. Yeah. Get it started. Just go, take off. Do not wait. Cake terlihat sudah memiliki rasa kepada Rita. Ini mungkin karena Rita adalah orang yang sering dia lihat setiap hari. Rita tentu tidak merespon karena bagi Rita, pertemuan mereka adalah yang pertama kali, namun bagi Cake itu adalah pertemuan yang sudah beratus-ratus kali. Jadi wajar saja jika Cake jatuh cinta, sekalipun dia harus menahan rasa sakit karena merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mereka pun tiba di sebuah rumah, yang mana di sini kemudian Cake mengatakan bahwa ini adalah daerah terjauh yang bisa mereka tuju, dan Cake menemui jalan buntu. Cara dan jalan apapun yang dilakukan oleh Cake, Rita tetap mati. No matter what I do. 20 yards away. It attacks when you start the engine. If us ever makes it. Get in. You wait there till I get back. You'll be safe. And if I go on and kill the Omega, you're dead. Di scene berikut, akhirnya Cake memutuskan untuk mendatangi Omega sendiri. The only true heroes are forged. I got something on my face, soldier. Sorry to disturb you, Sergeant. Need 3 more clips of 5.56. Get it. Cake sudah tidak mempedulikan Rita dan temannya. Dan akhirnya dia berhasil sampai di lokasi tempat Omega yang sudah ditunjukkan oleh Dr. Carter. Cake masuk ke dalamnya, dan ternyata itu adalah jebakan dari Omega. Cake diserang oleh Mimics dan Alpha. Alpha mengincar darah Cake untuk mengambil kekuatannya. Untung saja Cake mati tenggelam dan Alpha gagal mendapatkan kekuatannya kembali. Cake kembali menemui Rita dan Dr. Carter, lalu memberitahukan bahwa Omega tidak berada di lokasi tersebut. Dan menurut Dr. Carter, hanya ada satu cara lagi yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan lokasi Omega, yaitu dengan menggunakan alat yang bernama transponder, hasil ciptaan dari Dr. Carter yang sekarang ada di Whitehall dalam berangkas di ruangan Jenderal Brigham. That's the thing, I mean, when I was at Whitehall, I built one. I lost my job. I thought he was crazy. The transponder, you stick it into the Alpha and it taps into the... Namun transponder tersebut hanya bisa berfungsi jika ditancapkan pada Alpha yang masih hidup. We don't need one.
We got the next best thing. Cake dan Rita kini menuju ke Whitehall dan menemui Jenderal Brigham. Untuk meyakinkan sang jenderal, Cake lalu memberitahukan jenderal tentang apa-apa saja yang akan terjadi. Tell him you call back. Plane's just been delayed. Bad weather. Now I live the same day over and over. Tell your secretary everything's fine. Sorry, General, I thought you were alone. It's fine. Your name is Iris. Your birthday is September 17th. Thank you, Ernest. That'll be all. The first time we've had this conversation. That's The only means of finding it is in that safe right there. Let's say for one moment. Jenderal Brigham lalu memberikan transponder tersebut yang berada dalam brankas. Cake yang belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya ternyata sudah dikepung oleh pasukan Whitehall. Saat mendapat kesempatan dalam kesempitan, Cake lalu menusukkan transponder ke pahanya dan akhirnya dia bisa melihat lokasi yang sebenarnya dari Omega yang ternyata berada di bawah Museum Louvre di Prancis. Namun sungguh disayang karena mereka berhasil dicegat oleh salah satu anak buah Brigham yang menyebabkan mereka berdua pingsan. Cake terluka dan mendapatkan transfusi darah, yang mana hal ini tentu akan menyebabkan kekuatan alpha yang dimiliki oleh Cake menghilang. I was out of those things in 3 minutes flat, Cage. Oh, wait. I'm out. I lost your power. Cake dan Rita kemudian kabur dari rumah sakit dan kembali menuju ke pangkalan militer. Mereka merencanakan akan menuju ke Paris, tempat Omega bersembunyi, karena waktu yang tersisa untuk pertempuran akhir tinggal 3 jam lagi. Cake yang merasa membutuhkan pasukan untuk ke Paris lalu mendatangi J-Squad. Untuk membuat para anggota J-Squad yakin, Cake lalu menceritakan bahwa dia sudah mengetahui tentang mereka semua, sekalipun mereka baru bertemu tadi pagi. He says your name ain't really Ford. You took his place. Send your checks to his family. Lalu Cake meminta para J-Squad untuk ikut dengannya pergi menghancurkan Omega. Sekalipun anggota J-Squad menyadari bahwa Cake bisa mengetahui tentang mereka, namun mereka belum begitu yakin karena Cake adalah orang yang baru mereka temui tadi pagi. Lalu Cake pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengikutinya karena yang mereka harus ikuti, The Angel of Verdun. Tentu saja kehadiran Rita Preteski membuat J-Squad bersemangat karena mereka tahu bahwa Rita adalah pahlawan penyelamat bumi seperti Bobo Boy. Setelah merasa yakin dan mantap, maka Rita dan Cake serta J-Squad kemudian berangkat menuju ke Paris, tempat Omega bersembunyi. Going in, Cage. Sebelum mendarat, para Mimics menyerang pesawat mereka dan sebagian dari anggota tim meninggal. Drop! Cage, they know we're coming! Drop! You're not hooked in! Anggota J-Squad yang tersisa kini tinggal Port, Skinner, dan Grip. If we stay here, we die. Cake punya ide yaitu menggunakan pesawat untuk menerobos dan menuju ke Museum Louvre. Skinner kemudian ditugaskan membuka jalan untuk pesawat. Setelah jalannya terbuka, Cake kemudian mulai mencoba menghidupkan mesin lalu menjalankan pesawat tersebut. Grip dan Skinner tidak ikut karena mereka akan memancing para Mimics ke arah mereka agar Cake, Port, dan Rita bisa masuk. Lalu saat pesawat sudah berjalan, para Mimics kemudian kembali menyerang mereka. We gotta go! No, They're coming, Cage. Grip dan Skinner berhasil mengalihkan perhatian para Mimics sekalipun harus mengorbankan nyawa. Sementara itu, Cake terus menjalankan pesawat. Mimics kembali menyerang dan Port yang berada di posisi senjata mesin pesawat harus tewas oleh serangan Mimics. Cake kemudian mengambil posisi Port dan Rita yang menjalankan pesawat.
We've been through worse. Dan akhirnya, mereka pun tiba di Museum Louvre dan disambut oleh Mimix dan Alpha. Sebelum mereka beraksi, Rita yang tahu jika mereka berdua akan mati lalu memberikan granat pada Cage dan menyuruh agar Cage yang meledakkan Omega. Thank you. You're a good man, Cage. Rita lalu berlari untuk memancing Alpha agar Cage bisa segera masuk ke dalam air tempat Omega berada. Alpha yang telah membunuh Rita kemudian mengejar Cage yang sudah berhasil masuk ke dalam air. Dan sebelum sempat dibunuh oleh Alpha, Cage ternyata sudah berhasil melepas semua pengaman granat dan boom! Omega pun meledak dan secara otomatis menyebabkan para pasukan Mimix tewas. Cage yang sekarat sempat tersadar karena darah Omega menyelimutinya dan tiba-tiba dia terbangun dalam helikopter yang dia gunakan saat pertama menuju ke London menemui Jenderal Brigham. Lalu dia masuk dan melihat berita di TV tentang kemenangan dari pasukan bumi. Cage kemudian menuju ke pangkalan militer Heathrow. Di sana dia melihat J-Squad. Lalu Cage menuju ke tempat Rita. Dan saat melihatnya, Cage tersenyum. Lalu film pun tamat. Film ini memang selalu mengulang kejadian-kejadian sebelumnya, namun tidak memberikan efek jenuh karena setiap pengulangan tersebut terdapat kisah baru hingga membuat film ini semakin menarik. Demikian alur film kali ini, dan saya tetap menyarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar bisa mendapatkan ketegangan yang sesungguhnya dari film Edge of Tomorrow ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Jika punya saran untuk film yang ingin direview, silakan masukkan di kolom komentar dan saya akan usahakan untuk bisa mereviewnya. Terima kasih dan see ya!